Oke teman-teman, hari ini kita bakal belajar yang namanya Microsoft Excel. Kemarin kita sudah sempat belajar Microsoft Word ataupun Office Word. Jadi hari ini kita belajar Excel. Seperti biasanya, kita ke pojok kiri bawah ada menu kayak kaca, begitulah, kaca pembesar lah ya. Tulisan nama menunya search ini kita klik, lalu tulis Excel, lalu enter ataupun diklik akan muncul. Oke, begini. Loading, lalu muncul seperti ini. Kita pilih blank workbook. Oke, akan muncul seperti ini, dimana ini adalah layar utama Microsoft Excel atau lembar pekerjaan teman-teman nanti, entah itu ingin membuat laporan ataupun membuat data, create data. Oke, untuk mengenal layar utama Microsoft Excel, untuk pertama kita pasti tertuju dengan ini kenapa sih kotak-kotak gitu kan. Ini kotak-kotak ini adalah sel, dimana sel itu adalah lembaran yang masih kosong. Ini memang terlihat kotak-kotak, tapi kalau di print munculnya cuman putih doang, karena dia belum ada border, belum ada apa-apa gitu. Lalu paling atas, pojok kiri atas itu ada yang namanya quick access toolbar. Jadi kayak tombol pintas ataupun shortcut. Jadi untuk melakukan suatu perintah, tombol pintas ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Apa aja bisa dipilih. Lalu ada yang namanya pasti teman-teman untuk pertama buka Excel itu tertuju dengan ini, ada A-nya banyak, abjadnya banyak, terus 1 sampai sekian banyak gitu kan. Oke, untuk A ini adalah baris, karena kan baris ke bawah, kolom itu ke samping ya gitu. A baris, misalkan di baris A kolom 3 itu ada tulisan NVN kayak gitu, misalkan pindah, tetap dibacanya baris A di kolom 5 ada tulisan NVN gitu. Lalu di paling bawah pojok kiri bawah kita melihat ada tulisan sheet 1. Oke, di sini sheet itu adalah lembaran kerja teman-teman yang aktif ditanya dengan warna atau nama yang berbeda. Sekarang banyak lembar kerja didapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan halaman ini ataupun khusus buat lembaran ini kita tambahin Novem, terus ada tanda plus, kita tambah, misalkan kita namain Herman. Terus ini ZZZ setelah teman-teman, nah pokoknya kepentingan teman-teman apa itu bisa dinamain sama teman-teman sendiri gitu. Jadi misalkan hari di lembar kerja ini teman-teman mau nulis MTK
boleh. Nulis sindik boleh, sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Lalu berikutnya kita akan belajar yang namanya formula atau operasi hitungan. Oke, misalkan di operasi hitungan pasti ada tanda plus itu ya. Terus tanda kurang, terus apa lagi? Oh ya, tanda kali. Kalau di Excel ini tanda kali itu apa ya? Bintang. Bintang itu artinya dikali. Lalu dibagi, simbolnya masih sama. Oke, sorry. Terus pangkat. Pangkat itu logonya seperti ini. Ya. Pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat. Oke, kalau misalkan kok tulisannya begini gitu kan, ininya lebih gede, teman-teman klik 2 kali aja nggak apa-apa, akan muncul seperti ini. Oke, cara penggunanya gimana sih formula? Oke, coba ya kita kulik. Apa ini? Oke, yes. Aduh, sorry ini ya, mouse-nya agak error. Aduh, mouse-nya agak error. Ya, mouse-nya error lagi aja. Oke, nggak usah pakai mouse, nggak apa-apa deh. Kita pakai keyboard juga bisa. Oke, untuk pertama kita coba variabel tambah deh, perjumlahan ya. Oke, untuk rumus penjumlahan teman-teman tulis sama dengan dimanapun ya, dimanapun teman-teman pengen. Terus seperti ini, sama dengan, misalkan teman-teman mau jumlahkan baris D kolom 3, terus ditambah baris E kolom 3, enter. Masih 0 karena belum kita tambahin variabelnya. Misalkan 5 ditambah 5. Nah, baris D kolom 3 ditambah baris E kolom 3 sama dengan 10, karena 5 tambah 5 10. Sekarang 6 tambah 3 hasilnya 9, tambah 4 10. Seperti itu caranya. Lalu kita
melakukan hal yang sama di pengurangan. Misalkan ini dikurang ini, enter. 6 dikurang 4 2, 6 dikurang 0 0, 6 kurang 7 min 1, 12 dikurang 5 7, 15 dikurang 10 5. Misalkan nih, kita udah nulis 7 terus 2. Nah, teman-teman mau nulis rumus perkalian juga sama kayak tadi. Ini udah ada masukan inputan nih di D5 ataupun L5, nggak apa-apa, diklik aja. Terus ingat ya, tanda bintang untuk perkalian. Sudah diklik kan teman-teman udah nulis sama dengan ya, sama dengan di F5, terus klik di D5, kasih tanda kali atau bintang, baru diklik E5 nya, enter, hasilnya 14. Misalkan 5 dikali 5 sama dengan 25, 5 kali 2 sama dengan 10, 7 kali 2 9 kali 9 81. Misalkan nih 150 kali 2 1000 kali 32 321. Tuh. Jadi bisa apa ya, kalau misalkan teman-teman lagi buru-buru kan, lagi nulis laporan atau apa tugas, kalau nggak sempat buka kalkulator, entah itu di HP entah itu di aplikasi bawaan laptop atau PC, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Excel ini, kalkulator sederhana dan simple seperti ini. Jadi mau ngitung berapa aja bisa, tinggal kita memakai logika saja. Sama juga pembagian terus pangkat juga sama. Ini ya, kita tulis sama dengan, diklik D6 terus bakal dibagi di sebelahnya. Jangan lupa nulis rumusnya, enter, terus sama dengan, nggak usah panik ada tulisan div itu, nggak apa-apa karena kita belum masukin variabel. D7 terus pangkatnya sama apa yang dipangkatnya, ya kan, 5 dibagi 5 5 dibagi 2 2,5, kan 10 dibagi 2 5. Misalkan 10 pangkat 2 terus 10 pangkat 5. Tuh. Seperti itu untuk permainan formula. Karena operasi hitung itu masih sama kayak logika matematika biasanya, simbol-simbolnya masih sama, plus ditambah, tanda plus itu artinya ditambah penjumlahan, tanda min ataupun negatif itu pengurangan, perkalian itu makanya bintang. Mungkin dari kawan-kawan yang tidak terlalu familiar kok dikali itu tandanya bintang itu. Biasanya memang kalau di operasi komputer ataupun di bahasa komputer, tanda bintang itu artinya tanda yang akan dikali atau perkalian gitu. Nah, mungkin kita nulisnya pakai X gitu dikali. Kalau misalkan kita pakai X di rumus, misalkan kayak gini, terus klik ini, terus X, dia nggak kebaca jadi rumus, jadi kebacanya jadi kayak tulisan biasa.
gitu. Lalu tanda bagi masih tetap bagi, dan pangkat tandanya siku atas ya. Biasanya kalau misalkan di keyboard itu dia ada di huruf 6. Udah, kita muncul keyboard dah. Oke, kita munculin keyboard dulu. Itu ada kalau nggak salah. Nah, keyboardnya. Oke. Biasanya keyboardnya ada mana? Keyboard lagi. Mouse. Biasanya tanda siku atas itu di keyboard muncul di angka 6 yang di sini. Jadi teman-teman mencet shift lalu klik 6, itu bakal muncul yang namanya apa ini, siku atas atau tanda pangkat. Gampang kan untuk formula yang ada di Microsoft Excel, atau bisa disebut operasi hitung gitu. Untuk saat ini kita belajar operasi hitung dulu. Jadi nanti teman-teman coba-coba di HP, sebenarnya bisa juga sih teman-teman buka Excel di HP juga bisa. Jadi download aja aplikasinya. Biasanya aplikasinya apa yang di HP ya? WPS Office. Nah, di WPS Office, bukan promo ini mah ya. Di WPS Office teman-teman bisa download dan gunakan aplikasi tersebut secara offline. Nggak usah ada paketan, jadi teman-teman bisa menggunakan secara offline dan mudah dimanapun, kapanpun teman-teman mau. Teman-teman bisa menggunakan Excel di situ. Mungkin agak tricky ataupun agak ribet ya untuk menulis rumus di Excel HP, tapi tetap sama fungsinya seperti ini. Teman-teman selalu pastikan untuk menulis rumus itu diutamakan dengan sama dengan dulu. Sama dengan, habis sama dengan baru teman-teman setelah mau yang mana mau dikali. Misalkan ya, Bapak mau ngitung 6 kurang 5 deh yang ada di 9, enter. Itu adalah hasil dari perhitungan D3 dan E7 ini. Kalau misalkan diubah nih, di sini 10, enter, maka hasil di sini juga berubah. Di sini juga ikut berubah karena dia masih bersangkutan dengan kolom dan baris tersebut. Nah, gitu. Oke, untuk hari ini seperti itu saja kita belajar formula. Nanti akan kita pelajari yang namanya rumus-rumus apa saja yang ada di Excel. Ini formula sederhana, cukup memakai tanda perjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.